Kota paling stres nomor 9 di dunia adalah kota Jakarta. Oke. Kenapa stres? Hasil survei ya, gara-gara gaya hidup, kemacetan, office politik, flexing di medsos. Curhat Gen Z hari ini ke IG story, bukan ke teman atau orang tuanya. Dari stres datanglah penyakit mental. Dari penyakit mental, penyakit kejiwaan akut yang namanya skizofrenia. 11 juta orang Jakarta dirawat di rumah sakit. Urusan itu 50 ribunya lawat jalan. Itulah kenapa pasangan Ridho dan saya sudah buktikan akan menghadirkan bahwa negara jadi teman dari warga, negara memberikan solusi. Kita akan hadirkan namanya apps curhat. Karena orang Jakarta punya mobile phone semua, bisa curhat sambil rebahan, sambil di jalan, sambil dalam kesendiriannya. Kalau tidak cukup, itulah kita hadirkan namanya mobil curhat. Di dalamnya ada psikolog, di dalamnya ada psikiater, di dalamnya ada ustadz yang speknya psikolog. Janjian kayak mobil vaksin. Janjian jam 2 di GBK, janjian jam 3 di Balai RW, mobilnya hadir di Car Free Day dan lain-lain. Apakah akan menyelesaikan masalah? Belum tentu. Tapi minimal negara tidak cuek terhadap yang namanya stresnya warga. Pasangan RK Suswono juga menegaskan negara akan hadir jika ada masalah pemuda. Dengan didengerin aja 50% perasaan masalah kan udah selesai. Nah itulah kira-kira negara, konsep dari kami adalah warga tidak harus selalu datang kepada negara, saatnya negara bisa hadir kepada warga-warga dengan segala permasalahannya. Itulah pasangan Ridho untuk menyelesaikan masalah di Gen Z. Mereka peduli lingkungan, tapi stres Gen Z 2 kali lipat dari orang tuanya. Insya Allah negara hadir untuk mereka. Sedangkan pasangan Kun, dia akan mengentas permasalahan di Jakarta, khususnya lulusan dari Jakarta sendiri. Kita bisa memiliki tadi profil dari pasar kerja yang ada, database pasar kerja yang ada. Mereka membutuhkan skill dan atau persyaratan keterampilan yang memang dibutuhkan oleh pasar kerja yang ada saat ini. Di sisi lain, ini ada pencari kerja atau job seeker. Ada juga orang-orang yang tidak bekerja, orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, bagaimana untuk bisa mencocokkan tadi antara pasar kerja dan pencari kerja, supply and demand. Untuk itu dibutuhkan pelatihan yang tepat. Nah, pelatihan yang tepat ini kita akan buat ya, khususnya melihat potensi yang ada dan juga pasar tadi. Nah, bagaimana kita bisa membangun ekosistem ini sehingga begitu dia melakukan pelatihan tadi bisa langsung ditempatkan di pasar kerja tadi, tentunya dengan praktek kerja di tempat mereka dan lain-lain. Selain itu, pasangan Kun juga akan mempermudah melalui dengan digitalisasi. Yang tadi dengan digitalisasi tadi, kalau adik-adik semua pencari kerja bisa mencari informasi di dalam di internet, ya, ini akan memungkinkan adik-adik bisa mengakses itu. Adik-adik kan mungkin banyak yang malas gerak atau mager gitu ya. Nah, kita buat mager itu produktif, menjadi produktif ya, sehingga adik-adik semua bisa melakukan apapun di rumah ya, dengan misalnya bekerja, ada lapangan kerja, ada lapangan usaha kalau mau berusaha, ada juga lapangan kreativitas bila ingin menjadi content creator, YouTuber, TikToker dan sebagainya. Kemudian ada nomor urut 3, Pramono Anung akan membuat terobosan untuk mengatasi stres Gen Z di Jakarta. Yang pertama, kita tahu semuanya bahwa Gen Z dan milenial ini 3,5 jam mereka di depan gadgetnya, laptopnya, sehingga mereka betul-betul waktu di situ. Maka untuk itu, siapapun yang menjadi pemimpin Jakarta harus mempunyai terobosan. Salah satunya, saya nggak akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Kang Emil. Salah satunya adalah dilakukan konseling tanpa melalui curhat dari mana-mana, dibuka 24 jam. Konseling itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, sehingga dengan demikian ada saluran bagi Gen Z maupun milenial untuk mencurahkan isi hatinya. Satu. Kemudian, Pramono Anung akan menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja. Yang kedua, kemudahan untuk bekerja.
Kita tahu bersama, dan saya sudah menerapkan di kantor saya yang saya namakan adalah work from everywhere, bisa bekerja dari mana saja. Sehingga dengan demikian di kantor saya, anak-anak Gen-Z-nya mereka nggak stres, mereka bangga dengan pemimpinnya, dan mereka bekerja lebih produktif. Hasilnya, outputnya sebagai kantor utama presiden, malah sejak pandemi itu menjadi jauh lebih baik. Dan saya juga menerapkan apa yang disebut dengan daycare. Daycare adalah keluarga anak muda yang bekerja, ibunya misalnya punya anak kecil, baru hamil dan sebagainya. Maka kantor berkewajiban untuk menyediakan untuk itu. Dan daycare di tempat kami betul-betul berfungsi dengan baik, karena tidak hanya di Sekretariat Kabinet tapi juga di Kementerian Sekretaris Negara. Sehingga dengan demikian inilah yang dibutuhkan oleh generasi muda sekarang untuk mengurangi stres itu. Tadi kebijakan Cagup dan Cawagup mana sih yang cocok untuk Gen Z yang berada di Jakarta? Silakan tulis di dalam komentar siapa yang jenengan pilih.